Hai, Assalamualaikum, saya Arin. Di video kali ini saya akan menyampaikan informasi terbaru terupdate mengenai jadwal penyaluran bantuan PKH dan juga BPNT. Jadi buat masyarakat semuanya, khususnya penerima PKH dan juga BPNT yang masih aktif datanya, nonton video ini sampai habis. Dan juga bagi para masyarakat yang pernah menerima bantuan PKH maupun BPNT tapi tiba-tiba bansosnya terputus atau saldo nol, simak video ini juga sampai habis ya. Serta masyarakat umum yang lainnya yang belum pernah mendapatkan bantuan sosial sama sekali. Di video kali ini juga saya akan menyampaikan semua informasinya mengenai jadwal penyalurannya dan juga penyebab BPNT dan juga PKH-nya terputus serta bagaimana cara mendapatkan bantuan sosial PKH maupun BPNT bagi masyarakat umum yang belum pernah mendapatkan bantuan sosial sama sekali. Jadi intinya buat semuanya silahkan nonton video ini sampai habis dan dukung channel ini dengan cara share ke seluruh sosial media yang Bapak Ibu punya serta klik subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Baiklah, yang pertama mengenai jadwal penyaluran bantuan sosial PKH untuk tahap 3-nya dan juga BPNT. Nah, sebenarnya sih jenis-jenis bantuan sosial yang diluncurkan pemerintah itu ada banyak banget jenisnya, tapi kenapa di sini jadwalnya saya bahas di video ini yaitu jadwal penyaluran BPNT maupun PKH itu karena BPNT dan PKH ini adalah bantuan sosial yang reguler yang mana dia berjalan sudah lumayan lama banget dan sudah diberikan kepada masyarakat selama kurang lebih 15 tahun khususnya PKH, sedangkan untuk BPNT itu juga sudah lama banget sesuai dengan yang saya ketahui yang mana dulunya itu namanya Raskin atau Rastra kemudian berubah nama menjadi BPNT atau BPNT Program Sembako. Beda dengan bansos-bansos lainnya seperti misalnya BLT Dana Desa atau BPNT PPKM dan juga BLT-BLT lainnya yang mana itu diberikan kepada masyarakat pada saat-saat tertentu atau pada kondisi tertentu. Contoh misalnya pada saat pandemi kemarin, tingginya PPKM kemarin, atau pada saat ada program atau proyek terbaru maka diberikanlah bantuan sosial kepada masyarakat tersebut dan itu tidak reguler atau tidak berkelanjutan dengan jangka panjang. Beda dengan BPNT dan PKH ini. Kalau BPNT dan PKH ini adalah bantuan reguler dan anggarannya dari APBN atau dari pusat. Langsung saja di sini untuk jadwal penyaluran PKH itu sendiri itu terbagi menjadi 4 tahap di dalam 1 tahunnya, yang mana untuk tahap pertama itu periode Januari sampai dengan bulan Maret, kemudian tahap kedua periode bulan April sampai dengan bulan Juni, dan yang tahap ketiga itu periode bulan Juli sampai dengan September. Kemudian tahap yang keempat itu periode bulan Oktober sampai dengan bulan Desember. Jadi terbagi menjadi 4 tahap dalam 1 tahunnya, dibagi menjadi 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Nah, kalau tahun-tahun sebelumnya ini tuh teratur banget untuk jadwal cairnya PKH ya. Misalnya nih di tahap 1 yaitu bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Itu biasanya tepat waktu cair di bulan 1 atau di bulan Januari. Tapi beberapa tahun belakangan ini karena terjadi restrukturisasi Kementerian Sosial akhirnya sering mengalami keterlambatan. Untuk PKH itu sendiri, itu cairnya terbagi lagi menjadi beberapa termin atau beberapa bagian. Contoh misalnya nih, dalam tahap satunya itu kan periode Januari sampai dengan bulan Maret ya. Dan kuota KPM untuk seluruh Indonesia itu sebesar 10 juta KPM. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu di bulan Januari sudah langsung keluar SP2D-nya di bulan Januari sebanyak 10 juta KPM. Tapi beberapa tahap belakangan ini itu terbagi lagi menjadi beberapa termin. Contoh misalnya di bulan Januari keluar dulu 5 juta KPM, kemudian di minggu berikutnya keluar lagi 1 juta KPM, dan di minggu berikutnya lagi keluar lagi 2 juta KPM, dan begitu pun juga dan seterusnya sampai dengan memenuhi kuotanya 10 juta KPM. Atau terbagi menjadi beberapa termin, jadi tidak keluar sekaligus sebesar 10 juta KPM untuk seluruh Indonesia. Nah, untuk tahap 2-nya ini sendiri itu periode bulan April sampai dengan bulan Juni. Sekarang kan kita masih berada di bulan Mei ya, berarti masih ada waktunya sampai dengan bulan Juni bulan depan. Itu untuk tahap 2-nya, dan menurut informasi yang saya dapatkan itu belum mencukupi kuota sebanyak 10 juta KPM. Jadi masih ada kemungkinan untuk termin berikutnya. Nah, makanya bagi para KPM yang merasa selama ini datanya tidak ada yang bermasalah, mohon bersabar dulu karena bisa jadi namanya Bapak Ibu akan keluar di termin berikutnya lewat SP2D yang akan dikeluarkan pada bulan Mei atau bulan Juni yang akan datang. Adapun jadwal resminya untuk pencairan PKH tahap 3 ini yaitu pada bulan Juli sampai dengan bulan September.
Jadi untuk PKH di tahap 3 nanti, kalau bukan di bulan Juli, pasti di bulan Agustus atau bulan September. Intinya terbagi di 3 bulan ini ya, antara Juli, Agustus, dan September. Dan biasanya ini tuh terbagi menjadi beberapa termin. Ada yang keluar di bulan Juli, ada yang keluar di bulan Agustus, atau ada juga yang keluar di bulan September. Harus terpenuhi dulu kuotanya, yaitu 10 juta KPM, barulah kemudian ditutup periode penyaluran bantuan sosial pada tahap yang berjalan itu. Selanjutnya untuk Bansos BPNT atau Bantuan Pangan Non Tunai Program Sembako. Nah, kalau untuk BPNT ini sendiri itu sebenarnya kalau tahun-tahun sebelumnya itu disalurkannya setiap bulan per tanggal 10 itu sudah ditransfer masuk saldo e-walletnya, masuk ke dalam kartu KKS-nya masing-masing KPM dan bisa ditransaksikan atau ditukarkan berupa sembako lewat e-warung. Tapi sejak tahun 2022 ini telah mengalami perubahan metode penyaluran bantuan sosial. Nah, kalau tahun-tahun sebelumnya semuanya murni masuk lewat kartu KKS di tahap 1 kemarin, yaitu periode bulan Januari sampai dengan bulan Maret, itu cairnya tunai lewat kantor pos dan semuanya sekaligus dikeluarkan. Kemudian di periode bulan April dan juga bulan Mei ini itu terbagi menjadi 2 metode. Ada yang lewat tunai, lewat kantor pos yang disalurkan barengan dengan BLT minyak goreng, dan separuhnya lagi di beberapa daerah itu cairnya lewat kartu KKS dan bisa ditukarkan berupa sembako lewat e-warung. Dan untuk periode bulan Juni, khusus untuk BPNT ini sendiri, kita tunggu informasi selanjutnya ya, karena ini metodenya berubah-berubah, makanya setiap kali ada perubahan metode penyaluran bantuan sosial, entah itu PKH, BPNT, dan bansos lainnya, pasti saya update di channel ini. Lalu bagaimana bagi para KPM yang pernah mendapatkan bantuan sosial seperti PKH maupun BPNT tapi tiba-tiba saldo nol atau zong? Perlu Bapak Ibu semuanya ketahui bahwa yang namanya bantuan sosial itu tidak ada yang bersifat permanen, tapi ia hanya bersifat sementara walaupun Bapak Ibu terdaftar di program bantuan sosial yang sifatnya reguler seperti BPNT maupun PKH. Tapi yang namanya bantuan itu tidak ada yang permanen ya. Bisa saja sebelum-sebelumnya Bapak Ibu diberikan bantuan sosial karena memang dinyatakan layak untuk menerima bantuan sosial, tapi di kemudian hari dinyatakan tidak layak lagi untuk menerima bantuan sosial. Tapi adapun bagi beberapa KPM ini sesuai dengan kenyataan atau kejadian di lapangan, sebenarnya masyarakat tersebut atau KPM tersebut itu sebenarnya masih layak untuk menerima bantuan sosial karena sosial ekonominya yang masih terbilang sangat layak bantu dan juga komponennya masih ada, tapi karena ada permasalahan pada data diri yang ia miliki sehingga bantuan sosial PKH-nya maupun BPNT-nya itu gagal transfer dana dari pusat. Karena kenapa? Ada perbedaan data misalnya di antara KTP dan juga kartu keluarga atau data yang ada di bank. Atau salah satu contohnya data diri atau NIK KPM itu belum terdaftar di Capil atau tidak aktif di Capil sehingga tidak dapat terbaca di dalam DTKS. Karena sekarang itu semua dasar acuannya berada di dalam DTKS. Jadi data diri KPM itu wajib banget padan antara DTKS dan juga Dukcapil. Kemudian untuk PKH itu sendiri itu wajib banget juga padan antara DTKS dan juga Dapodik atau EMIS karena itu semuanya saling berhubungan. Jadi apabila ada salah satu di antara yang ketiga ini yang tidak padan, maka itu adalah salah satu penyebab bantuan sosial PKH-nya Bapak Ibu itu tidak masuk. Solusinya bagaimana? Tetap laporkan kepada pendamping sosialnya Bapak Ibu semuanya. Kemudian dilakukan pemutahiran data atau perbaikan data apabila memang ada data-data yang harus diperbaiki, lalu kemudian diajukan lagi ke pusat. Tapi perlu Bapak Ibu semuanya ketahui, ini itu prosesnya tidak mudah, tidak instan karena prosesnya melalui beberapa tahapan dan kembali lagi tetap Kementerian Sosial atau pusat yang menentukan apakah Bapak Ibu itu datanya akan keluar lagi di tahap berikutnya atau tidak. Tapi setidaknya dari bawah, dimulai dari KPM itu sendiri, kemudian ke pendamping sosialnya atau aparat desa atau kelurahan setempat itu sudah berusaha untuk memperbaiki data-data KPM yang tidak masuk datanya di dalam SP2D atau penyaluran bantuan sosial tahap yang berjalan tapi sebenarnya masih layak untuk menerima bantuan sosial. Lalu bagaimanakah cara untuk mendaftarkan bantuan sosial PKH maupun BPNT dan juga bansos-bansos lainnya bagi masyarakat umum yang belum pernah mendapatkan bantuan sosial sama sekali? Jadi menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, setiap fakir miskin yang belum tercatat datanya dapat secara aktif untuk mendaftarkan diri lewat desa ataupun kelurahan setempat. Jadi caranya Bapak Ibu harus mendaftarkan diri terlebih dahulu lewat desa atau kelurahan setempat agar namanya atau datanya masuk di dalam DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, apabila datanya Bapak Ibu itu sudah masuk di dalam DTKS, maka akan ada kemungkinan Bapak Ibu bisa mendapatkan bantuan sosial PKH maupun BPNT ketika sudah ada kuota PKH ataupun BPNT-nya. Karena DTKS ini itu adalah database ya, database yang menampung data-data masyarakat yang layak untuk menerima bantuan sosial.
Jadi apabila ada orang yang misalnya mau mendapatkan bantuan sosial, ya datanya harus padan dulu di dalam DTKS ini, terdaftar dulu di dalam DTKS ini. Adapun cara untuk mengecek apakah namanya Bapak Ibu itu sudah terdaftar di DTKS atau belum, untuk linknya saya sertakan di description box di bawah video ini ya. Bapak Ibu bisa langsung cek namanya di sana. Nah, kalau memang belum terdaftar, bisa langsung secara aktif mendaftarkan diri lewat desa atau kelurahan setempat tempat Bapak Ibu semuanya tinggal. Baiklah, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat, dan sekali lagi jangan lupa dukung channel ini dengan cara share ke seluruh sosial media yang Bapak Ibu punya agar masyarakat yang lain juga bisa mendapatkan info bansos ini. Dan bagi yang baru bergabung, silahkan dukung channel ini juga dengan cara klik subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan tulis komentarnya di bawah video ini juga ya, agar saya semakin bersemangat untuk membuat video update terbaru mengenai informasi seputar bansos dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk seputar permasalahan bansos yang Bapak Ibu alami. Karena semakin banyak komentar yang masuk, itu adalah bagian dari dukungan dari Bapak Ibu semua. Dan sebisa mungkin saya akan selalu memberikan informasi setiap hari di channel ini. Jadi jangan bosan-bosan ya untuk tulis komentarnya di bawah video ini, karena itu adalah bagian dari dukungan dari Bapak Ibu semua. Baiklah, terima kasih sekali lagi dan sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.